Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk dalam materi break-even point. Oke ya, silakan disimak materinya. Apa itu break-even point? Break-even point adalah sebuah kondisi perusahaan yang tidak mendapatkan profit dan tidak juga menderita kerugian. Biaya yang dikeluarkan perusahaan saat proses produksi sudah ditutupi oleh pendapatan yang didapatkan dari penjualan produk. Dengan kata lain, jumlah penjualan yang akan dicapai untuk menutupi keseluruhan biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Apa manfaat dari break-even point? Pertama, break-even point berfungsi untuk mengetahui biaya total produksi. Kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Ketiga, sebagai estimasi waktu balik modal. Dan yang keempat, analisa profitabilitas dalam sebuah bisnis. Oke, apa itu mengetahui biaya total produksi? Jadi manfaat BEP yang pertama adalah mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama barang. Ketika kamu mengetahui break-even point, otomatis kamu akan menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Yang kedua, sebagai dasar perhitungan laba. Untuk mendapatkan harga jual produk yang menghasilkan laba, tentu kamu perlu menghitung BEP ditambah dengan margin profit. Margin profit merupakan tolak ukur keuntungan atas setiap produk yang akan dijual. Yang ketiga, estimasi balik modal. Untuk mengetahui kapan kerugian ini terjadi, para pebisnis harus mengetahui banyaknya produk yang harus terjual dalam satu periode. Bila kamu tidak mengetahui BEP, estimasi jumlah produk terjual tidak akan bisa dihitung, sehingga waktu penjualan produk tidak bisa diperkirakan. Dan yang terakhir adalah analisis profitability. Manfaat break-even point yang terakhir untuk menganalisis bisnis, apakah benar-benar dapat menghasilkan laba. Perhitungan BEP ini menjadi dasar penentuan dalam profitabilitas bisnis. Nah, apa saja komponen BEP? Komponen BEP yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Komponen pertama dalam perhitungan dasar BEP adalah biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tetap konstan terlepas dari perubahan proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah perusahaan dari memproduksi barang dari waktu ke waktu. Contoh biaya tetap adalah penyusutan, tenaga kerja, bangunan, atau sewa gedung. Next, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang berubah secara proporsional dengan seberapa banyak perusahaan itu memproduksi atau menjual. Biaya variabel tentu akan meningkat atau menurun tergantung pada produksi atau volume penjualan perusahaan. Biaya tersebut naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi menurun. Kemudian apa saja yang masuk dalam biaya variabel? Contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja kontrak, peralatan sekali pakai, dan beberapa biaya-biaya lainnya. Oke, yang ketiga, laba atau profit. Komponen selanjutnya dalam menghitung dasar BEP adalah margin laba. Sesuatu yang wajib ditambahkan pada harga produk begitu BEP-nya terhitung, besar margin laba yang merupakan kekuasaan pemilik bisnis, sehingga pemilik bisnis bisa menetapkan margin laba dengan nominal berapapun. Oke, bagaimana cara menghitung BEP? Yang pertama adalah BEP per unit. Untuk menghitung BEP per unit, kalian bisa menggunakan rumus fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurang biaya variabel per unitnya. Kemudian untuk menghitung BEP penjualan atau yang biasa disebut BEP rupiah,
kalian bisa menggunakan rumus fixed cost dibagi 1 kurang biaya total variabel dibagi dengan harga total. Kemudian menghitung biaya BEP per biaya, kalian bisa menggunakan rumus total fixed cost ditambah total variable cost dibagi berapa total unit. Nah, ada lagi yaitu BEP laba. BEP laba adalah dihitung berdasarkan biaya tetap ditambah berapa target laba yang ingin dicapai perusahaan dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, ini adalah contoh perhitungan BEP per unit. Di sini per bulan Juni tahun 2022, operasional PT Aki Grafika menghasilkan biaya tetap 150 juta untuk memproduksi 100.000 produk. Biaya variabel cost dari per unitnya adalah 60.000 dan harga per unit dari barang yang diproduksi itu adalah 100.000. Ini harga jual ya, harga per unit ini berarti harga jual. Maka berapa BEP per unitnya? Maka kita menggunakan rumus BEP per unit, yaitu fixed cost dibagi harga per unit dikurang variable cost per unit. Maka setelah dimasukkan ke dalam rumus, biaya tetapnya adalah 150 juta dibagi 100.000 dikurang 60.000. Maka BEP per unitnya adalah 3.750. Ini berarti dari produksi yang 100.000 produk itu, jika perusahaan Aki Grafika telah berhasil menjual produk sebanyak 3.750 unit, maka perusahaan sudah mencapai BEP-nya. Nah, jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka dia harus menjual di atas BEP yang telah ditentukan. Oke, next kita akan menghitung BEP per penjualan atau BEP rupiah. Nah, di sini per Juli 2022 Pak Rizal berhasil mendapatkan omset sebesar 100 juta. Pengeluaran biaya tetap sebesar 20 juta dan biaya variabel sebesar 40 juta. Berapa BEP per penjualan atau BEP rupiah dari yang diperoleh oleh Pak Rizal? Nah, rumus BEP per penjualan adalah fixed cost dibagi 1 kurang total variable cost dibagi dengan harga total. Maka BEP per penjualan adalah 20 juta dibagi 1 kurang 40 juta per 100 juta, sehingga didapatkan 33.333.000. Nah, ini artinya dari omset yang didapatkan Pak Rizal sebesar 100 juta, jika Pak Rizal sudah berhasil mendapatkan pemasukan sebesar 33 juta lebih, maka dia sudah mencapai BEP-nya. Ya, sampai situ semoga kalian bisa paham ya. Oke, kita akan menghitung BEP per biaya. Contoh BEP per biaya, PT Alam Jaya di bulan Agustus tahun 2022 memproduksi 500 unit semen dengan biaya tetap sebesar 15 juta dan biaya variabel sebesar 60.000 per unit semen. Ini biaya variabel per unit ya. Tentukan berapa BEP per biaya yang didapat PT Alam Jaya. Nah, untuk menghitung total variable cost berarti harga per unit semen kita kalikan dengan berapa unit yang diproduksi sehingga didapatkan 30 juta. Maka BEP per biaya adalah total fixed cost ditambah total variable cost dibagi dengan total unit, sehingga biaya BEP per biaya adalah 90.000. Maka BEP PT Alam Jaya pada bulan Agustus 2021 adalah 90.000 per unit. Ini artinya jika PT Alam Jaya ini mendapatkan profit, maka harga semen per saknya harus lebih tinggi dari 90.000. Oke, kita akan masuk di dalam soal. Di sini saya sudah memberikan
rincian biaya tetap, biaya variabel, jumlah per unit, jumlah unit yang diproduksi, serta target laba. Kalian tinggal menghitung BEP unit, BEP rupiah, dan BEP laba sesuai dengan rumus yang telah saya berikan di bagian depan. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah